Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pagi ini kita akan belajar PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks ini yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. 2. Menjelaskan contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. Ayo membaca. Pada teks yang berjudul Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan, saya baca cuplikannya saja ya yang di awal, nanti silahkan anak-anak melanjutkan sendiri di paragraf berikutnya. Siswa-siswi kelas 5 SD Harapan Bangsa sedang mengikuti wisata alam di Bandung. Tempat wisata alam yang dikunjungi berupa daerah perbukitan yang masih asri. Pemandangan alam di tempat wisata itu sangat indah. Udaranya juga terasa sejuk dan amat bersih. Siswa-siswi sangat menikmati pemandangan alam di tempat wisata. Mereka juga merasa betah dan nyaman dengan udara yang sejuk dan bersih. Ada 3 hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan diantaranya, yaitu 1. Hak sebagai warga masyarakat, yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat, yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang. Penggunaan hak tergantung pada orang yang bersangkutan. Hak sepenuhnya dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan sebagai masyarakat. Oleh karena itu, hak tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap orang harus menghargai dan menghormati hak yang dimiliki orang lain agar tercipta kehidupan yang harmonis. Beberapa hak yang dimiliki sebagai warga masyarakat. A. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. B. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. C. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. D. Hak untuk hidup tenang dan damai. E. Hak untuk bebas memilih dan menjalankan agama yang diyakini. F. Hak untuk berpendapat dan berorganisasi. G. Hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. I. Hak untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. J. Hak memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Selanjutnya yang kedua, tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat diantaranya yaitu A. Kewajiban untuk patuh terhadap aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. B. Kewajiban untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tenang dan tertib. C. Kewajiban melaksanakan kegiatan di lingkungan sekitar. D.
kewajiban melestarikan sumber daya alam. E. Kewajiban menolong tetangga yang kena musibah. F. Kewajiban membersihkan lingkungan yang sebagai tempat tinggal. G. Kewajiban ikut serta usaha bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. H. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain. I. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. C. Kewajiban mencegah dan mengobati timbulnya penyakit di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban ini diharapkan bisa berjalan dengan seimbang. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak yang patut kita terima. Karena itu, hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Jenis-jenis tanggung jawab yang dimiliki individu diantaranya A. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh, 1. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjaga dan merawat barang miliknya. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan. 4. Bersedia menerima sanksi saat melakukan kesalahan. 5. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. 6. Memiliki dan menunjukkan rasa empati dan peduli. 7. Menjaga hubungan yang baik dengan individu lain dan masyarakat. Yang ke-8, menjaga kebersihan diri sendiri. B. Tanggung jawab terhadap keluarga. Contoh tanggung jawab anggota keluarga yaitu yang pertama, tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarga meliputi memberi nafkah kepada keluarga, mengenalkan dan mengajarkan agama, melindungi keluarga, D. Menanamkan nilai-nilai teladan yang baik, E. Mengenalkan perbedaan hal baik dengan hal buruk, F. Menjaga keutuhan keluarga. Itu diantaranya adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Kalian bisa perhatikan gambar ini, masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi seorang ayah diantaranya adalah memberi nafkah kepada keluarganya, mengenalkan dan mengajarkan agama, melindungi keluarga, menanamkan nilai-nilai teladan yang baik, mengenalkan perbedaan hal baik dan buruk, juga menjaga keutuhan keluarga. Berikutnya, yang kedua, tanggung jawab seorang ibu, yaitu A. Merawat dan mengurus anggota keluarga, B. Memberi teladan yang baik untuk anak-anak, C. Memberikan pendidikan kepada anak-anak, D. Mengenalkan perbedaan hal baik dan buruk, E. Mengawasi anak-anak. Ini bisa dilihat di gambar ini, seorang ibu dan ayah sedang mendampingi putra-putrinya yang sedang belajar. Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab seorang anak. A. Menurut perkataan orang tua. B. Tidak berkata kasar dan menyakiti hati orang tua. C. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh.
D. Melindungi saudara kandung. E. Membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Jadi tugas kalian, tugas seorang anak adalah menurut perkataan orang tua ya. Kemudian tidak berkata kasar dan menyakiti hati orang tua. Kalian bisa lihat gambar di sini keakraban dari anggota keluarga, dari seorang anak ke ibunya, juga kepada ayahnya. C. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal. Membersihkan lingkungan bersama-sama, itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Menghadiri undangan rapat RT, RW, desa, dan memberi masukan untuk kebaikan bersama. 5. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat. 6. Memberikan bantuan jika ada warga yang tertimpa musibah. Tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara, yaitu yang pertama, mengharumkan nama bangsa di dunia internasional melalui prestasi-prestasi yang membanggakan. Seperti yang terlihat pada gambar ini, dia telah mengharumkan nama bangsa mengikuti olimpiade di luar negeri. Yang kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menjaga dan memelihara nama baik Indonesia di dunia internasional. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. E. Tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebajikan kepada sesama manusia dan makhluk lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita harus mampu bersyukur, diantaranya adalah dengan beribadah yang baik kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sebuah contoh kekompakan dalam keluarga untuk beribadah kepada Tuhannya. Berikutnya, ayo jawab, lengkapilah pernyataan berikut sesuai isi bacaan yang di atas. Yang pertama yaitu 1, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayainya merupakan titik-titik seorang individu. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma di masyarakat termasuk titik-titik di masyarakat. Yang ketiga, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh termasuk tanggung jawab seorang. Silahkan diisi jawabannya. Yang keempat, mengharumkan nama bangsa merupakan tanggung jawab terhadap titik-titik. Yang kelima, menjaga kebersihan badan termasuk tanggung jawab terhadap titik-titik. Nah, ini berkaitan dengan 3 hal tadi materinya, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Silakan anak-anak diisi tugasnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.